semuanya, perkenalkan, nama saya Indah Cihara Ramadhani dari kelas 12 MIPA 6 absen 15. Di sini kita akan membahas tentang pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum ke materi, ada pantun nih. Jalan-jalan ke Alun Batu dengan menggunakan sepeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama. Pengaruh positif iptek di berbagai bidang. Yang pertama, bidang pendidikan, bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang pertahanan dan keamanan, bidang informasi dan komunikasi, bidang politik, bidang kesehatan, bidang transportasi. Apa sih iptek itu? Iptek adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Tujuan dari adanya iptek adalah untuk menambah informasi dan pengetahuan manusia serta membantu mempermudah pekerjaan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Pengaruh positif iptek di bidang pendidikan. Yang pertama, muncul metode pembelajaran baru seperti Zoom, Google Classmeet, dan lain-lain. Yang kedua, inovasi dunia pendidikan semakin berkembang. Yang ketiga, memunculkan media elektronik sebagai sumber pengetahuan yang luas, seperti handphone dan laptop. Yang keempat, sebagai sarana berbagi file yang mudah dan cepat. Yang kedua, pengaruh iptek di bidang sosial budaya. Yang pertama, hubungan antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, mempermudah untuk saling mengenal budaya antar daerah, antar negara, bahkan antar negara. Memudahkan dalam mendapatkan informasi di dunia, meningkatkan potensi daerah, seperti memperkenalkan tarian daerah, dan lain-lain. Yang ketiga, pengaruh iptek di bidang ekonomi. Yang pertama, mempermudah promosi dan pemasaran suatu produk. Yang kedua, dapat memudahkan distribusi barang yang lebih meluas. Yang ketiga, membuat muncul banyak lapangan pekerjaan baru. Yang keempat, mempermudah proses pembayaran atau transaksi. Berikutnya, di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, mencegah adanya serangan cyber yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Yang kedua, memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk mengetahui kekuatan musuh serta menyiapkan formasi barisan militer. Yang ketiga, peningkatan kemampuan teknologi persenjataan. Yang keempat, memperkuat bidang pertahanan berskala cyber. Yang berikutnya, pengaruh iptek di bidang informasi dan komunikasi. Yang pertama, banyaknya aplikasi pendukung proses komunikasi jarak jauh selain telepon dan tulisan seperti WhatsApp, Line, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua, mempermudah dalam berkomunikasi tanpa memikirkan jarak, tempat, dan waktu. Yang ketiga, informasi lebih cepat diterima lewat akses internet. Yang keempat, dapat dijadikan sarana hiburan. Berikutnya, pengaruh iptek di bidang politik. Yang pertama, pemerintahan yang demokratis. Yang kedua, meningkatnya partisipasi generasi muda untuk berpartisipasi aktif di bidang politik. Yang ketiga, adanya keterbukaan antar masyarakat untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang berikutnya di bidang kesehatan. Yang pertama, munculnya aplikasi konsultasi kesehatan. Yang kedua, pekerjaan teknologi medis menjadi lebih tersebut. Yang ketiga, mempersingkat waktu tunggu bagi pasien. Yang terakhir, di bidang transportasi. Yang pertama, memudahkan masyarakat untuk berpergian jarak jauh. Yang kedua, kemudian sarana perjalanan dari satu tempat ke tempat lain karena dibukanya jalur baru. Yang ketiga, mempersingkat waktu kunjungan ke daerah yang jauh. Yang keempat, memudahnya kerjasama ekspor impor antar negara. Berikut contoh soal pengaruh positif iptek pada kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, ada pantun nih. Pergi ke pasar membeli mangga dan juga
juga membeli salak. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.